Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam pidatonya di Mojokerto, Jawa Timur menyebut mencurigai potensi pembagian uang dilakukan elit Jakarta pada pemungutan suara 17 April mendatang. Tim kampanye nasional pasangan calon nomor urut 1 menegaskan kubunya tidak memiliki niat melakukan money politics seperti yang dituduhkan. Wakil Ketua TKN Jokowi Maruf Amin, Arsul Sani mengaku kubunya tidak merasa tersindir oleh pernyataan Prabowo tentang adanya elit yang berpotensi membagikan uang pada 17 April nanti. TKN justru menyayangkan pidato yang disampaikan Prabowo dapat memperkeruh situasi menjelang pemungutan suara. TKN mengimbau Prabowo dan pendukungnya agar tidak melontarkan pernyataan yang membuat pemilih takut menggunakan hak suaranya. Itulah kita juga yang tidak bisa memahami ya dari Pak Prabowo, statementnya itu selalu mulai dengan prasangka, suudon seringkali gitu ya. Nah ini kan kemudian karena yang berstatement Pak Prabowo kan kemudian mengalir ke bawah ya. Kemudian kalau sudah ke bawah itu pasti ditambah-tambahi ya, dikreasi sendiri narasinya yang lebih seram daripada itu. Nah kalau seperti ini terus saya kira ya memang pemilu kita tidak menjadi Ya, dikutip dari detik.com, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut para elit di Jakarta berniat membagi-bagikan uang menjelang Pilpres 2019 tanggal 17 April nanti. Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan bagi-bagi uang itu hanya membuat senang rakyat Indonesia selama 1-3 hari. Prabowo menilai bagi-bagi uang justru akan menghancurkan masa depan generasi bangsa Indonesia. Dan menanggapi calon Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan para elit di Jakarta akan bagi-bagikan uang menjelang Pilpres tanggal 17 April mendatang, Menko Polhukam Wiranto meminta Prabowo untuk menunjuk elit yang dimaksud. Mantan Panglima ABRI ini meminta jangan sampai ada tokoh atau masyarakat yang membuat pernyataan yang bersifat menimbulkan ketakutan. Akan bagi-bagi duit, buktinya apa? Itu tuduhan itu. Ya, Pak Prabowo mengatakan nanti elit-elit politik akan bagi-bagi duit. Elit politik itu siapa? Tunjuk. Ya, zaman sekarang nggak bisa membabi buta seperti itu. Tunjuk elitnya siapa? Uangnya berapa? Kepada siapa? Rencananya ada bagaimana? Apa rekaman, ada rencana rapat, atau pernyataan silakan. Sampaikan kepada saya. Nanti elitnya siapa akan saya tindak tegas dengan hukum yang berlaku. Ya. Lewat kepolisian, lewat Bawaslu, ada salurannya. Tapi jangan sampai menimbulkan kekacauan dengan pernyataan-pernyataan yang sifatnya mengancam, membuat ketakutan. Ini tidak betul. Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi tampil membela pernyataan Prabowo seperti yang diungkapkan oleh juru bicara BPN Prabowo Sandi, Viva Yoga Mauladi, bahwa praktik money politics merupakan fakta hukum tersendiri. Pak Prabowo khawatir akan hal itu karena merusak demokrasi. BPN juga punya rencana khusus agar tidak terjadi money politics. Dan Kementerian Dalam Negeri mengingatkan ada potensi inovasi baru dalam praktek politik uang dalam pemilu 2019. Selain dengan cara memberi uang secara langsung kepada pemilih, cara lain yang sulit diketahui juga dilakukan para peserta pemilu. Seperti dikutip detik.com, menurut Kapuspen Kemendagri, Bahtiar, salah satu bentuk politik uang adalah dengan menanam jasa dan bukan lewat pemberian uang secara langsung. Ia juga menilai politik uang rawan terjadi di pemilihan legislatif sebab pemilu serentak membuat masyarakat lebih tertarik pada pilpres dan kurang mengawasi pileg. Dan benarkah ada elit yang siap mengguyur masyarakat dengan politik uang menjelang Pilpres 2019 nanti tanggal bulan April, dan siapa elit tersebut dan bagaimana politik uang mengancam kualitas pemilu kita? Kita akan ulas malam hari ini. Saya sudah bersama dengan 3 narasumber yang hadir. Sebelah kiri saya sudah ada Bang Hermawi Taslim, Wakil Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi Maruf Amin. Bang Taslim, selamat malam. Malam. Apa kabar, Bang? Baik. Selamat Aman. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan di tengah sudah ada Bang Andre Rosiade, Jubir BPN Prabowo Sandi. Bang Andre, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan di ujung sudah ada Mas Agus Melas, Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan juga Demokrasi. Mas Agus, selamat malam. Malam. Apa kabar? Baik. Baik, karena ini pernyataan datang dari Pak Prabowo Subianto soal jelang
Pilpres begitu ya, bulan April akan ada yang bagi-bagi uang. Saya ingin tanya langsung berarti ke Bang Andre Rosiade. Dasarnya Bang Andre atau bukti evidence apa sampai kemudian bisa muncul pernyataan Pak Prabowo bahwa ada elit di Jakarta mau bagi-bagi uang ini jelang Pilpres 2019 bulan April nanti? Pertama ini warning kepada masyarakat Indonesia, kepada elit berdasarkan pengalaman. Pertama warning, lalu kedua ini berdasarkan pengalaman. Pengalaman di? Pilkada 2017. Oke. Kita tahu di 2017 itu ditemukan luar biasa, ada rumah isinya sembako, truk isinya sembako. Tapi alhamdulillah masyarakat DKI menolak sembako-sembako itu. Oke, jadi di Jakarta ya Di case-nya Jakarta. ya. Kan Pak Prabowo bilang, elit di Jakarta. Jadi jelas itu. Jadi bukan hoax, bukan fitnah, tapi berdasarkan pengalaman rekam jejak yang terjadi. Nah, kita tahu di Jakarta itu, di Pilkada DKI itu, partai pendukung Pak Jokowi hampir sama dengan pendukung Pak Ahok dulu. Ya, partai-partainya sama, tim suksesnya itu juga, juru bicara juga itu, relawannya juga itu juga. Nah, ini warning, jangan sampai kejadian di zaman Pak Ahok, Jarod di Pilkada DKI yang kita temukan waktu itu, saya nggak tahu nih kasusnya kok nggak masuk ke ranah pidananya, ranah pemilunya seperti apa. Diam aja kasus itu, padahal ditemukan luar biasa banyaknya, ya, ditemukan banyak sembako itu di mana-mana waktu itu. Tapi alhamdulillah. Jadi elit yang dimaksud adalah berarti kubu 01, enggak, gitu? Ini atau warning. Ini pertama ini warning. Ini warning, ya, warning agar jangan lagi terjadi. Yang kedua, ini berdasarkan rekam jejak. Ada pernah kejadian di 2017 sembako di mana-mana untuk dibagikan untuk memenangkan Ahok dan Jarot. Yang waktu itu persis sama partai pendukung Ahok itu sama dengan partai pendukung Pak Jokowi. Relawan pendukung Ahok sama dengan relawan pendukung Pak Jokowi. Artinya lembaga survei yang bilang Ahok menang 20% di Pilkada DKI sama dengan lembaga survei yang memenangkan Jokowi 20% saat ini. Jadi yang Bang Andre mau maksudkan apa? Yang juru bicara di TV orangnya juga sama. Nah, intinya Pak Prabowo juga sama juru bicaranya gitu. Ya, tapi intinya apa? Intinya ini warning. Sekali lagi, elit yang pernah melakukan di 2017, jangan Anda coba-coba lagi melakukan hal yang sama di Pilpres maupun Pileg 2019. Jadi ini warning, peringatan Pak Prabowo Subianto. Anda dulu berani di 2017 melakukan, jangan Anda coba-coba lagi melakukan ini. Anda akan ditangkap oleh masyarakat. Oke, baik. Bang Taslim, merasa bahwa maksudnya adalah untuk teman-teman TKN tidak dari elit yang dimaksud akan membagi-bagikan uang nanti jelang Pileg dan juga Pilpres. Dijawabnya nanti Bang Taslim. Kita harus jeda. Nanti sama sekali apa nih? Sama sekali tidak apa sama sekali iya? Nanti dijawabnya. Kita harus break terlebih dahulu. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Oke, masih mengenai money politik yang tadi sebenarnya agak-agak kurang clear dari Bang Andre, tapi mungkin Bang Taslim bisa merespon apa yang tadi Bang Andre katakan. Jadi merasa bahwa itu buat TKN bukan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Elit di Jakarta bagi-bagi uang jelang Pileg dan juga Pilpres. Ya, jadi baik pernyataan Pak Prabowo maupun pernyataan adik saya Andre itu sama sekali kita tidak merasa diarahkan ke kita. Karena yang disebut dengan elit politik ini termasuk Pak Prabowo dan kawan-kawan. Jadi bisa saja warning itu juga dimaksudkan oleh Pak Prabowo untuk internalnya beliau. Kan gitu, satu. Yang kedua, kalau di kita mudah-mudahan sejak awal ketika TKN dibentuk, di briefing, Pak Jokowi itu mengingatkan dua hal. Kita tidak sekedar ingin menang. Kita ingin menang secara terhormat dan bermartabat. Itu penekanannya. Jadi kalau memang kubu Pak Prabowo bertekad memerangi politik uang, saya kira pemilu kali ini akan lebih clear. Akan lebih clear. Bisa dilihat juga misalnya aparat-aparat pemerintah, terutama yang dari Gakumdu, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Jakarta Utara, sudah berapa yang ketangkap. Itu cerminan, itu menunjukkan sikap dan ketulusan pemerintah. Oke, baik Bang Taslim. Tadi kan Bang Andre katakan ini warning karena melihat dari Pilkada Jakarta gitu ya Bang ya. Kira-kira pendukung Ahok Jarot, pengalaman. Ini dua potret partainya sama. Ini dua hal yang berbeda. Pendukungnya sama. Mungkin sebagian kecil ada yang sama. Tetapi ini beda jauh. Beda jauh dan
perilaku para kandidat juga beda. Jadi sangat tidak fair menyamakan atau mempersepsikan Pilkada Jakarta dengan Pilpres. Ya. Mengapa kita katakan begitu? Karena aktornya juga berbeda sekali. Antara Jokowi dan Ahok itu kan siang dan malam. Nggak usah kita jelaskan lah apanya. Tapi poin kita adalah apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu ada dua sekarang. Pertama, ini kesempatan beliau untuk menunjukkan bukti-bukti yang lebih jelas, atau ini harus dianggap sebagai peringatan dini kepada pasukannya untuk tidak main-main. Jadi justru buat pasukannya sendiri gitu. Ini justru harus kita tangkap sebagai niat baik Pak Prabowo untuk memperingati pasukannya. Bukan buat teman-teman TKN. Dan itu gayung bersambut dengan tekad kita untuk memerangi money politik. Karena hasil survei-survei tadi Andre bilang lembaga surveinya sama. Lembaga survei yang eksis di Indonesia ini kan cuma 6-7 yang profesional kan itu aja. Memang bola-balik kan. Minggu lalu kita lihat hasil survei Sumatera Barat di mana Andre juga ada. Ternyata lembaga survei yang menangani kita dengan yang menangani di sana juga bola-balik itu aja. Jadi poin saya begini loh. Pernyataan itu pernyataan yang biasa. Tergantung kita menafsirkannya, tapi kami sama sekali tidak merasa pernyataan itu ditujukan kepada kami. Tapi untuk iya, itu harus diterjemahkan sebagai Pak Prabowo sedang memperingati pasukannya. Oke, sebelum jangan rusakin nama gua dengan manipulasi. Oke, sebelum ke Mas Agus, Bang Andre justru buat Bang Andre dan teman-teman artinya gitu. Karena kan kalau kita bicara potret DKI Jakarta, dua-duanya pernah ada kasus juga di Bawaslu begitu terkait dengan sembako, money politik dan lain sebagainya. Ini, Mas Reinhardt ya. Kami itu ya kalau Mas Reinhardt di seluruh Indonesia lihat, apalagi di kampung saya. Di kampung saya itu Sumatera Kampung saya juga sama. Satu kampung. Nah, jadi di kampung saya itu kan daerah basis pemilih Pak Prabowo. Mas Reinhardt bayang, tiap 1 kilometer jalan itu ada fotonya Pak Jokowi Ma'ruf. Padahal itu 80% pemilih Prabowo daerahnya. Oh belum tentu, lihat aja nanti. Itu pertama ya, menunjukkan apa? Bahwa memang secara logistik Pak Jokowi ini berlimpah ruah. Lebih banyak ya? Bukan lebih banyak, berlimpah ruah. Sangat mewah. Gitu. Berbeda dengan kami yang duafa. Jadi indikasinya? Anak peraga kami nggak ada, duit kami nggak ada. Nah, jadi ini kita duafa itu berlimpah ruah. Jadi tidak mungkin orang yang duitnya nggak punya seperti kami, bagi-bagi uang. Di mana Bang Sandi harus jual saham, Pak Prabowo harus jual aset untuk membiayai kampanye. Itu kan cuma soal strategi saja. Ini fakta, Bang. Yang duitnya jelas ya, jual saham, jual aset, duitnya di store ke BPN. Jadi nggak mungkin gitu kira-kira Bang Andre ya? Kami terbatas, nggak mungkin kami punya sumber daya untuk bagi. Beda dengan Pak Jokowi. Yang berlimpah ruah tadi. Iya, orangnya memang sederhana, Mas. Orangnya sederhana, ya sederhana lah orang yang dibangun narasi. Tapi logistiknya sangat berlimpah ruah. Baik. Dan Mas itu Agus. yang mungkin berlimpah ruah itu yang mungkin melakukan hal Baik, Mas itu. Agus. Oke, jadi apa yang Mas Agus potret dari kasus money politik misalnya atau apa yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto terkait nanti jelang Pileg dan Pilpres ada yang mau bagi-bagi uang, apa yang Mas Agus potret? Ya, saya kira ini sinyal yang sangat penting buat publik ya. Dan saya harap segera Pak Jokowi juga merespon untuk berkomitmen yang sama. Karena urusannya begini, ini kan kompetisinya sudah bipartisan. Ya, hanya 2 pasangan calon mempertarungkan ide sampai logistik. Nah, makanya justru semua harus paham, dua pihak ini paham bahwa 190 juta pemilih itu semua mata menyoroti ke 2 pasangan calon ini, termasuk urusan politik uang. Nah, kalau misalnya 2 pasangan calon yang sebagai simbol penting di Indonesia dalam kompetisi 2019 ini tidak memberikan sinyal yang sama-sama kuat untuk saling berkomitmen memerangi politik uang, saya khawatir sebenarnya politik uang ini satu saat akan menjadi normalitas baru dalam proses elektoral kita. Sejauh ini sinyalnya dua-duanya sama tidak? Atau justru ada yang lebih terlihat berkomitmen? Ya ini kan baru, ya saya kira kubu Pak Prabowo sudah menyampaikan sinyal itu. Nah, tinggal disambut secara bijak saja sama kubu yang satunya kan. Kubu kita sudah berulang-ulang menyatakan. Ya, berulang-ulang. Nah, justru kalau di tingkat statement kubu kita sudah berulang-ulang. Gimana Mas Agus lanjutkan? Menjadi konsentrasi saya sebenarnya begini. Ini yang tidak terpotret oleh kita itu di pertarungan Pileg. Saya kira 2 abang ini sama-sama nyalek. Jadi kalau semua mata menyoroti Pilpres, semua isunya segala macam. Pileg ini ada sekitar 80 dapil DPR RI dengan 7.000 sekian aktor. Yang kalau kita lihat sejak tahun 2009, semenjak penetapan sistem pemilu daftar terbuka, semuanya spending bertarung sendiri. bebas. Nah,
Dan ini bisa dikonfirmasi dari misalnya data yang kami coba, yang kita perbandingkan. Misalnya gini, tahun 2014 lalu untuk Pileg, laporan dana kampanye yang diserahkan ke KPU dari 12 partai politik itu totalnya 2,1 triliun. Nah kita bandingkan sekarang, sistem pemilu tidak berubah. Skema pertarungan akan tetap menonjolkan personalisasi calon dan basisnya meraih suara terbanyak. Nah tetapi laporan dari 16 partai politik peserta pemilu 2019 itu hanya 427 miliar. Pertanyaannya, ini hanya 1/5, ada gap yang luar biasa. Justru menurut saya yang sangat potensial muncul politik uang itu justru dalam konteks pileg. Kalau pilpres ini 2 pasangan calon semua disorot itu, agak susah itu. Pilegnya justru ya? Pilegnya justru yang kita lewat sebenarnya. Ini ketika pilegnya, dan ini kan bersamaan ya, ini pertama kali betul, bersamaan. Artinya apa yang menjadi masalahnya Mas Agus? Apakah monitoringnya, controllingnya, atau apa? Nanti dijawab Mas Agus saja. Dan saya juga akan tanya ke Bang Andre, bagaimana, kenapa tidak kemudian laporkan saja kalau bisa ada dugaan-dugaan itu ya, begitu kira-kira ke Bawaslu atau apa? Nanti kita bahas, kita harus break terlebih dahulu. Layar Pemilu Terpercaya akan segera kembali saat lagi. Sebelum ke Bang Andre dan juga Bang Taslim, saya ingin melanjutkan ke Mas Agus tadi. Jadi ketika ini dijalankan bersamaan, artinya yang harus lebih diperketat lagi untuk tidak terjadi money politik itu justru lebih ke pilegnya. Menurut ya? saya di pileg. Karena pertarungan sangat sengit, atau justru agak redup dengan pilpresnya? Tidak, justru gini, semua konsentrasi untuk pertarungan utama kan di pilpres. Memang iya, itu satu fakta. Tetapi pertarungan sengit itu tetap ada di 80 dapil yang melibatkan aktor sekitar 7.000 lebih untuk hanya DPR RI saja. Dan semuanya itu kalau kita lihat sebenarnya mana sih caleg yang disupport oleh parpol dalam artian finansial untuk kampanye. Semua harus belanja dirinya untuk dirinya sendiri. Karena dia harus memastikan bahwa parpolnya harus menang di dapilnya dan suara parpol itu diubah jadi kursi, dan kursi itu harus dipastikan saya yang duduk dan bukan dia, bukan yang lain. Nah, tentu konteks ini akan mendorong caleg-caleg untuk makin memperbanyak aktivitas kampanye yang dibiayai oleh dirinya sendiri. Pertanyaannya, kan gini sekarang, pembiayaannya caleg itu berasal dari pribadi, dan kalau kita lihat sebenarnya antara harta kas dengan biaya kampanye kan gapnya juga luar biasa. Nah ini yang potensi justru masuk sponsor dan minta kompensasi. Termasuk survei kami yang kami miliki periode 9 Januari sampai 8 Februari terakhir itu juga tingkat permisif terhadap politik uang meskipun trennya menurun dibandingkan 2014 dari angka 70-an. Oh, trennya menurun ya? Trennya menurun 54%, tetapi juga masih kalau kita lihat argumentasinya masih lebih setengah. Argumentasinya itu menarik karena ditanya misalnya populasi yang menerima politik uang, ditanya itu rezeki yang tidak bisa ditolak. Susah. Oke, baik Bang Andre. Nah, tinggal menunggu kan para caleg ini bagaimana. Ini beda budaya ya. Gimana? Kalau daerah pemilihan saya pemilih yang sangat rasional, objektif. Jadi budaya politik uang kalau di dapil saya nggak terlalu dikenal, Mas. Karena masyarakat tuh memilih dari rekam jejak, ya. Di Sumatera Barat 1. Makanya kalau bicara politik transaksional, lalu bagi-bagi sembako, bagi itu nggak laku, gitu loh. Kita tahu, Mas pegang kata-kata saya. Partai-partai yang dianggap besar di pentas nasional, yang secara logistik besar, belum tentu dapat kursi di Sumatera Barat. Seperti PDI Perjuangan. Kalau Nasdem pasti dapat. Ya. Nasdem menurut survei ada 1 kursi. Nah, contoh ini menunjukkan apa? Bahwa pemilihnya pemilih rasional. Nah, jadi beda masing dapil punya karakter beda-beda, Mas. Jadi tidak semua kalau di dapil saya sama, itu benar-benar masyarakat tuh ingin melihat calon itu rekam jejaknya apa, dia berbuat apa di dapil. Lalu selain itu tingkat keterkenalan seperti apa. Lalu masyarakat itu ingin disapa. Kita datang salamin mereka. Itu yang dibutuhkan. Jadi tidak semua daerah bisa dibeli dengan uang suaranya. Bang Andre bicara mengenai calon, kan tadi capres dari Bang Andre katakan Pak Prabowo mengenai dugaan money politik uang di jelang Pileg dan Pilpres, sempat juga ditanggapi oleh Menko Polhukam Pak Wiranto yang mengatakan kenapa tidak ditunjuk saja, tunjuk siapa elitnya, berapa uangnya, kemana, dan bagaimana menjawab pertanyaan bahwa kenapa tidak ditunjuk saja siapa maksudnya? Ya, jadi gini Pak Wiranto. Tadi warning. Kan ini warning. Pak Wiranto nggak menyimak gitu. Nah, ini warning, ini disampaikan oleh Pak Prabowo. Seharusnya kalau Pak Wiranto tanya,
Kenapa nggak kasih tahu, tunjuk orang yang 2017 sudah ketahuan pelakunya siapa? Zaman pilkada DKI Ahok Jarot waktu itu, sembakonya di mana-mana. Proses hukumnya, Bawaslu rekomendasi apa? Polda Metro Jaya rekomendasi, nggak ada. Mana kasusnya? Nggak ada. Gitu. Jadi menurut kami ini warning, peringatan. Ya sekali lagi, jangan ulangi kasus pilkada Warning DKI. kepada siapa, Bang Andre? Ya ke semua Kepada semua, pihak, termasuk khususnya yang orang-orang yang pernah melakukan itu di pilkada DKI, gitu loh. Khususnya wabil khusus yang logistiknya berlimpah, uangnya banyak dan melakukan itu di pilkada DKI kemarin. Kita ingatkan, jangan Anda ulangi lagi, jangan Anda rusak lagi mental anak bangsa, karena anak bangsa Indonesia sudah sangat objektif, rasional, akan menolak itu dan mempermalukan Anda. Gitu. Baik, Bang Taslim, seberapa serius teman-teman TKN menanggapi apa yang tadi Pak Prabowo katakan dan juga Bang Andre katakan, ini warning, hati-hati politik uang, elit Jakarta dan lain sebagainya? Kalau di kita menanggapi apa yang di statement oleh Pak Prabowo, saya mau meminjam moto PT Semen Padang dengan orang Padang. Kami telah melakukan sebelum orang lain memikirkan. Kan dari awal. Asli orang Minang ya. Asli orang Minang. Saya mau komen tentang Agus. Memang varian money politik ini gila-gilaan. Bukan cuma 30 dapil yang bertarung. 80 ya. 80 bukan cuma 80 dapil, tetapi ada 20.000 sekian. Makin ke bawah, makin rumit, ya. Tetapi ada beberapa contoh orang bisa menjadi dewan tanpa politik uang. Calon kita sekarang anggota kita di hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Ya. Dia cuma modal sekitar 10 juta. Kenapa? Dia itu sekian belas tahun menjadi tukang pos DPRD. Dan dia punya database. Kemana dia pernah ngantar surat. Jadi itu orang. Karena saya kenal betul. Ada satu anak muda di Sibolga. Dia pulang sekolah dari Jakarta. Ibunya bidan. Ya nggak punya uang, modal idealisme saja. Dia ambil database 18 tahun ibunya mengurus ibu-ibu yang melahirkan. Hampir 8 bulan dia mendatangi hanya keluarga itu saja. Dia terpilih, tapi ini kan contoh untuk daerah yang DPRD-nya kecil. Oke. Poin kita kalau DPR RI agak sulit begitu. Kalau DPR RI tidak ada contoh konkret yang seperti itu. Tapi yang ingin saya katakan, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat di satu daerah, ya, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya, biasanya money politik rendah. Jadi variannya dalam lembaga-lembaga survei itu sangat bervariasi. Kemudian mengapa money politik terjadi? Ini kan bukan satu pihak saja, ya kan? Orang pengen jadi. Sekarang ini kan saya katakan di era politik transaksional ini yang paling dirugikan itu aktivis. Tidak ada gunanya lagi jadi aktivis. Lebih bagus dari HIPMI yang bisa membeli 6 km bisa pasang spanduk semua daripada seorang aktivis yang bisa bikin notulen, bisa bikin ini, bisa itu nggak dihargai. Nah, sebentar Bang, saya ini anggota Himpunan Pengusaha Indonesia. Ini contoh aja. HIPMI jangan abang menjernalisir, di HIPMI itu banyak juga aktivis. Ada maksud saya. Saya ini presiden Maksud mahasiswa, saya, Bang. Aktivis ya, itu juga. lain lagi. Nah, Lain jangan lagi. abang, saya harus bela di organisasi saya sekarang nih. Ada. Ini saya harus bela organisasi saya nih. Ada orang karena saya kenal. Jadi poin saya adalah money politik ini harus jadi komitmen bersama untuk diperangi terus-menerus. Selama sistem kita masih seperti ini, susah untuk kita menihilkan. Tetapi mari kita bertekad sama-sama untuk menekan sekecil mungkin. Ya. Ada orang-orang yang kreatif, door to door, itu hanya bisa berhasil baru tingkat kabupaten. Poin saya begini loh, money politik ini nggak bisa dikerjakan di tingkat pernyataan. Harus ada keteladanan satu kata dan perbuatan. Dan itu yang kita ingin tumbuh kembangkan. Itu yang ingin dibangun oleh Pak Jokowi dengan pasukannya. Tadi Mas Agus katakan sinyal untuk warning money politik sudah dilakukan oleh kubu Pak Prabowo. Bagaimana kemudian kubu Pak Jokowi juga mungkin punya komitmen yang sama atau merespon apa yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Prabowo? Nanti dijawab lebih lengkap lagi nanti Bang Taslim dan juga Bang Andre. Mas Agus, kita break terlebih dahulu.
Ya, segmen terakhir untuk dialog kita malam hari ini saya ingin ke Bang Andre. Yang jelas semua satu suara dengan Bang Taslim tadi, teman-teman dari TKN, bahwa tidak ada, mereka tidak melakukan itu. Artinya apa yang sampaikan Pak Prabowo itu bagaimana menjawab agar itu bukan sekedar tuduhan? Ini kan bukan tuduhan. Tadi saya sudah bilang ini warning pertama. Lalu berdasarkan rekam jejak yang ada di 2017, saya rasa ini bukan hoax fakta. Sehingga sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita semua para pihak, baik TKN, BPN, lalu seluruh caleg yang ada benar-benar bersungguh-sungguh memenangi politik uang. Kan banyak kita lihat di berbagai daerah di 2014 tidak pernah turun ke dapil, simsalabim jadi. Ya, tidak pernah turun ke dapil, simsalabim suaranya banyak. Indikasinya politik uang, politik gitu uang. ya. Anda tidak pernah ketemu masyarakat, Anda tidak pernah dialog, orang nggak kenal Anda, tiba-tiba suara Anda banyak. Kan itu yang terjadi di berbagai daerah waktu Pileg 2014. Nah, mudah-mudahan dengan warning Pak Prabowo ini, pelaku-pelaku yang pernah melakukan politik uang di 2017 di Pilkada DKI tidak berani lagi, itu satu. Yang kedua, mudah-mudahan ini muncul kesadaran di publik. Jangan lagi ada seperti 2014. Caleg tidak pernah turun ke daerah, tidak dikenal oleh dapilnya, akhirnya tiba-tiba jadi. Apa yang terjadi? 5 tahun mereka berkuasa di DPR, duduk tidak pernah menyapa dapilnya. Yang rugi siapa? Masyarakat di dapilnya. Seharusnya anggota DPR itu bisa berkontribusi membangun dapilnya, menyuarakan aspirasi dapilnya, membawa anggaran untuk pembangunan di dapil, tidak dikerjakan. Karena apa? Karena dia berhitung bagaimana mengembalikan investasi jangka pendek yang untuk ngebom itu. Nah, ini pelajaran dan harapan saya ini menjadi kesadaran kita semua. Sekali lagi pilih presiden, jangan karena sogokan uang sembako atau Indomie 5 bungkus kemarin, atau jangan pilih caleg. Kemarin ini maksudnya yang mana? Ada yang bagi-bagi sembako kemarin, ada viral. Yang satu lagi, jangan pilih anggota DPR RI yang bagi-bagi jilbab, bagi-bagi sarung, bagi-bagi sembako, atau duit amplop 100.000. Pilih berdasarkan rekam jejak dan komitmennya untuk bela rakyat. Baik, Bang Taslim, gimana menanggapi itu? Ya, jadi begini. Memerangi money politik ini tidak cukup di tingkat statement. Harus betul-betul ditunjukkan dalam perilaku. Jadi apa yang di warning oleh Pak SBY itu sudah menjadi bagian Pak Prabowo itu bagian. Pak Prabowo lupa nama bos saya. sudah bagian dari kehidupan Pak Jokowi. Kita lihat dia. Maka kita juga tertarik mendukung Pak Jokowi karena track recordnya itu. Nah, sekarang money politik. Kalau kami memerangi money politik di bawah, misalnya saya baru ke kabupaten dari Serap, kita jelaskan, Bapak kalau terima uang 100.000, memilih si A, kita bagi 100.000 itu 5 tahun berapa? Itu 1 hari nggak sampai 1.000 rupiah. Jadi kita harus kasih contoh-contoh yang konkret. Buktinya 5 kali pemilu Bapak terima uang, kehidupan Bapak tidak berubah. Aspal di rumah Bapak tetap saja tidak bagus-bagus. Jadi harus dengan contoh-contoh konkret. Sekali lagi bukan statement begitu. Satu kata dan perbuatan dengan contoh-contoh. Saya setuju sama Andre, orang yang sudah nggak pernah datang ke dapil kok bisa terpilih segala macam. Justru itu musuh kita bersama. Tapi poin kita adalah mari kita berkompetisi, mari kita menjadikan pemilu ini sebagai arena kompetisi yang fair. Setidaknya ya, kalau komitmen ini kita bisa operasionalkan, itu akan banyak sekali pengaruhnya. Akan kalau Pak Agus survei bulan Agustus, bulan depan, itu pasti Bulan depan Prabowo insya Allah menang. pasti tingkat money politiknya kecil. Kenapa? Karena yang di kabupaten segala macam itu kan kita nggak bisa urus. Tapi paling tidak dua yang berkompetisi pilpres ini, dan ini yang jadi sorotan, ini yang jadi pendidikan publik. Kalau ini kita bisa singkatnya beginilah, kalau statement Pak Prabowo itu diikuti saja oleh anak buahnya, itu pasti sudah turun. Oke. Ya, baik, Mas Agus. Kemendagri mengatakan ada sejumlah temuan-temuan, misalnya money politik tidak hanya sekedar uang sekarang, ada inovasi-inovasi yang lain. Bentuknya apa aja sih sebenarnya agar publik juga tahu begitu bahwa ini bentuk money politik juga yang rugi, yang tidak boleh untuk diterima. Kalau kita lihat berita-berita di media ya, ada mulai nelayan yang tidak melaut karena angin. Nah itu juga satu hal ya. Ada urusan kompensasi, ada urusan pengganti. Ada misalnya daerah-daerah tertentu yang mungkin urusan masa tanam. Nanti dilihat bulan April ini di beberapa daerah tipikalnya beda-beda. Nah itu bisa memunculkan modus-modus. Maksudnya tidak melaut itu alasan cuaca, tapi dia dapat kompensasi. Iya, atau gimana? Ya, artinya kan tetap setiap orang kan kebutuhan konsumsinya ada. Betul.
Termasuk misalnya gini, ini KPU misalnya ya, penyelenggara pemilu. Ketika sekarang ini ada sekitar 800 sekian ribu TPS. Kan pertanyaannya. Dulu kan 800 sekian. Ya, pokoknya 800 ribu lebih. Dari dulunya kan 500 ribu sekian di Betul. TPS di tahun 2014. Artinya ada TPS yang makin diperkecil, dipecah. Nah pertanyaannya, ketika memecah TPS itu, kalau kemudian menimbulkan jarak yang harus memunculkan orang mengeluarkan transportasi, nah di sana juga ada potensi. Nah di sisi lain yang paling akhir sebenarnya, sistem pemilu kita dengan tingkat permisifnya, jadi dari sisi demand sama supply itu, supply sama demand, itu kebuka memang untuk ruang politik uang. Nah, tinggal memang ini ada sesuatu yang cukup bikin kita optimis. Setidaknya potret masa kampanye yang kalau nggak salah bulan September sampai Desember lalu, Bawaslu memang menemukan ada sekian frekuensi dugaan pelanggaran politik uang. Dan kalau kita lihat, ada yang prosesnya sampai Gakumdu dan diputus. Ada beberapa. Menurut saya itu yang Ada harus beberapa yang ke pengadilan. Iya, di pengadilan dan Gakumdu diputus. Jakarta Selatan. Iya. Diputus. Pimpinan Nah, menurut saya hal itu yang sudah harus dua yang di pengadilan. harus difasilitasi untuk diungkap ke publik. DPRD provinsi. Bahwa Yang pelaku goreng. dan kemudian penerima itu sama-sama bisa kena hukum. Ancaman ini yang mungkin di Undang-Undang Pemilu nomor 7 itu mungkin tidak sampai ke. Nah, dan secara ini yang luas. kemudian pemilunya serentak ini bagaimana? Pertama kali ini bagaimana? Persis, justru itu Mas Agus? makanya justru kalau kemudian dua pasangan calon sama-sama punya komitmen, kan semua pasangan calon ini punya afiliasi dan koalisi pendukung. Harapannya bisa ngikut sampai ke bawah. Menurut saya ini akan menyehatkan. Nah, tentu harus kasih contoh ini dua pasangan calon yang paling utama. Di situ saya. Itu poin Menurut dari- saya itu paling tidak jadi satu start yang sangat bisa membuat kita optimis. Oke, tapi memang yang paling harus agak di-highlight juga adalah yang di pilegnya begitu ya kira-kira Persis. ya. Pileg ini Variannya memang agak terlalu lepas banyak, dan katanya. variannya terlalu Dan luas. ada 20.000 pemain. Persis. Gitu. Kalau nggak salah total itu kalau caleg mulai DPR RI sampai kabupaten kota itu 300.000 sekian. Bermain di sekian. Kursi yang direbut sekitar. Oke, Betul. oke, Betul. oke. Yang jelas bagaimana komitmen kedua paslon kira-kira seperti apa money politik, Bang Andre dulu deh nanti baru ke Bang Taslim. Ya pertama ya Pak Singkat Prabowo saja, dengan mewarning itu sudah menunjukkan komitmen yang jelas. Pak Jokowi kita belum pernah mendengar beliau mewarning. Yang bilang klaim-klaimnya kan tim suksesnya doang. Itu satu. Yang kedua rekam jejak ya bahwa kami tidak melakukan itu di Jakarta. Kita tahu yang melakukan adalah orang yang terindikasi punya korelasi dengan TKN Jokowi Ma'ruf. Lalu yang ketiga ya kita dengan logistik kita yang terbatas ya tidak mungkin melakukan hal seperti itu, berbeda dengan orang yang patut diduga punya logistik yang berlimpah dan wah. Baik. Ini patut diduga dari tadi kayaknya Ya, mengalihkan ini TKN gimana? Saya gimana? lawyer. Kalau patut diduga itu bahasa yang sangat netral. Oke. Jadi begini. Kalau di Singkat kita, saja, Bang Taslim. Kalau di kita kan sudah jelas. Track record Pak Jokowi itu mulai dari Solo sampai di sini dia selalu ingin menang dengan cara terhormat dan bermartabat. Cara terhormat dan bermartabat itu berarti anti money politik dalam segala bentuk. Itu clear kita. Oke, baik. Mudah-mudahan kita masih bisa berharap bahwa Harus berharap. tidak ada money politik. Harapan yang kira-kira cukup realistis atau enggak nih kira-kira nggak ada money politik? Maka kita 2019? awasi, Paling tidak, kita paling awasi tidak. bersama. Kita juga harus mendorong semua elemen penegak hukum di Oke. internal pemilu termasuk Iya, iya. Gakumdu. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Taslim, Ya, Bang Andre. Terima kasih jelas. banyak Mas Terima Agus. Terima kasih. kasih untuk dialog yang sangat menarik malam hari ini. Kita akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetap bersama kami di layar Pemilu Terpercaya.